Halo semuanya, saya akan membahas materi tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara itu, imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, yaitu 1. Aspek ekonomi dan politik. Bangsa di Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik diantaranya A. Perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Portugis, antara lain 1. Perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ saja. Perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah inilah, Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur hingga menjelang akhir abad ke-20. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. Selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka. Yang ada di Malaka akhirnya memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1527, bangsa Portugis yang saat itu tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak, datang untuk membangun benteng di sana. Akibatnya, bangsa Portugis pun berhasil diusir oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fatahillah. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. 2. Aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut adalah A. Gerakan sosial di atas tanah Pantikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku
dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tuan tanah. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah Pantikalir. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah Pantikalir mereka. Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan memeras tenaga mereka sebanyak budak. B. Gerakan Mesianisme. Gerakan Mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pimpinan yang dianggap sebagai juru selamat, pimpinan agama, atau bahkan nabi. Gerakan ini bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pemimpin dan menghadapkan munculnya era baru dan datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat. Beberapa contoh dari gerakan Mesianisme adalah Kasan Mukmin pada tahun 1903, Gerakan Darmojo pada tahun 1907, dan dukun yang mengaku keturunan Sultan Hamengkubuwono V dan akan bertindak sebagai Ratu Adil dan calon Sultan Yogyakarta pada tahun 1918. 3. Aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda keluar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu dan karya sastra mereka adalah sebagai berikut. 1. Edward Dawes Dekker dengan bukunya Max Havelaar. 2. Mas Marco Kartodikromo dengan bukunya Staden Hijau. Kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. 2 di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah Indisch Nederlands School Kayu Tanam. Indisch Nederlands School Kayu Tanam didirikan di Kayu Tanam, Padang pada tanggal 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i, tokoh pendidikan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia ketiga dalam Kabinet Syahrir II. Sekolah ini kemudian melahirkan beberapa nama besar dalam sejarah politik dan seni nasional, seperti Ali Akbar Nafis, Mokhtar Lubis, dan Tarmizi Taher. Muhammad Syafi'i sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia karena melalui pendidikan bangsa Indonesia dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki arti bahwa para guru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan harus mampu memberi contoh sikap dan perilaku yang baik agar dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Ing Madya Mangunkarso memiliki arti bahwa guru harus mampu memberikan motivasi yang baik pada para siswanya dan memberikan bimbingan yang terus-menerus supaya para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara Tutwuri Handayani memiliki arti bahwa guru wajib para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara Tutwuri Handayani
memiliki arti bahwa guru wajib membimbing para siswanya agar dapat menggali sendiri pengetahuannya dan menemukan makna dari pengetahuan yang mereka peroleh, agar pengetahuan mereka dapat berguna bagi kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya? Apakah kalian mengerti? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.